Setelah 17 tahun, ayah dan ibunya menjadi iblis lat. Sang anak sebut saja Tini tinggal bersama kakek neneknya. Semakin hari, Tini merasakan hal yang aneh. Lehernya tiba-tiba terasa gatal dan perih. Sang nenek lalu memberikan ramuan untuk dioleskan pada lehernya. Lalu saat menjelang tengah malam dia terbangun dan lehernya terasa panas dan semakin sakit hingga dia tak bisa bernafas lalu pingsan. Saat pagi tiba, dia terbangun dengan rasa tubuh yang sangat lelah dan sangat terkejutnya. Dia mendengar warga kampung sedang heboh di luar rumah. Terdengar dari balik pintu rumah bahwa tetangganya yang sedang hamil besar diteror makhluk leak. Dia mengincar sang istri. Melihat bahwa luka lehernya semakin jelas dan mengitari lehernya, dia tak berani untuk keluar rumah. Hari berlalu dan tibalah malam Jumat Kliwon. Sang nenek sudah menyiapkan beberapa tali dan kain. Pada tengah malam benar saja Tini mulai meronta dan meraung, kesakitan dan tak sadarkan diri. Lalu sang nenek mengikat Tini dengan tali tambang dan juga kain. Tak disangka tali dan kain bisa terlepas. Akhirnya kepala Tini terputus bersama organ dalam tubuhnya yang ikut keluar bergelantungan lalu melayang ke langit-langit rumah. Wajahnya tak berubah, hanya saja terlihat berbeda seperti manusia, karena matanya yang melotot merah cerah dan wajah yang pucat serta rambut yang mengembang. Lalu dia benar-benar menjadi sesosok leak. Dia mulai kembali ke rumah tetangganya yang hamil dan ternyata baru selesai melahirkan. Lalu dia mendapatkan ari-ari yang belum sempat dikubur itu. Lalu dia menjilatinya dan ingin melahapnya. Sang dukun beranak melihat dan mengenali Tini yang berubah menjadi leak itu. Sang dukun langsung berteriak dan melempar garam yang sudah dijampi dengan doa. Seketika ari-ari pun terlepas dari leak. Dengan rasa kesal leak ini pun pergi, meninggalkan jejak tetesan darah ari-ari dari mulutnya. Kokok ayam berbunyi, lalu sang nenek melihat kepala sang cucu yang terbang ingin kembali ke rumah. Naasnya beberapa warga mengejar, lalu menghalaunya dengan tumbuhan kaktus, sehingga kepalanya menyangkut. Lalu warga mengubur kepalanya di hutan dan mengubur tubuhnya secara terpisah dan sangat jauh. Sang nenek lalu memutuskan untuk mengikhlaskan karena saat manusia berubah menjadi iblis tak ada yang dapat mengembalikannya menjadi manusia normal kembali.